Tuanku Imam Bonjol memimpin Perang Padri. Pada awal abad ke-19, kawasan Minangkabau mengalami gejolak. Berawal dari perang saudara, gejolak tersebut berubah menjadi perang melawan penjajah kolonial. Bermula dari pertentangan kaum Padri dan kaum adat, pertentangan yang kemudian membawa pada perang saudara. Kaum Padri terdiri dari ulama dan pengikutnya, sedangkan kaum adat meliputi kelompok yang masih mempertahankan tradisi lama. Keluarga Kesultanan Bagaruyung termasuk ke dalam kelompok adat. Sampai kemudian Belanda terlibat dalam kekisruhan di Minangkabau. Keberpihakan Belanda kepada kaum adat mengubah jalannya perang saudara. Setelah tertekan berkali-kali, kini kaum adat mampu memberikan perlawanan yang seimbang. Kaum Padri tidak menyurutkan pertempuran. Pemimpin mereka, Tuanku Imam Bonjol, terus melancarkan serangan meskipun menghadapi Belanda yang unggul secara persenjataan. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di Bonjol, Minangkabau. Nama kecilnya adalah Muhammad Syahab. Beliau merupakan putra dari Bayanuddin Syahab, seorang ulama dari Sungai Rimbang. Sejak remaja, Muhammad Syahab tekun belajar ilmu-ilmu keagamaan dari ayahnya. Ketekunan yang menghantarkan beliau menjadi seorang ulama di masa dewasanya. Beberapa julukan sempat disandang oleh Muhammad Syahab seperti Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Hingga kemudian, salah satu tokoh penting kaum Padri, Tuanku Nan Receh, menunjuk Muhammad Syahab sebagai imam kaum Padri di Bonjol. Semenjak itulah Muhammad Syahab lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Pada masa awal pengangkatan Tuanku Imam Bonjol, belum terjadi konflik memanas antara kaum Padri dan kaum adat. Meskipun saat itu, Minangkabau sudah terbagi menjadi kaum Padri dan kaum adat. Konflik terbuka mulai terjadi pada tahun 1815. Kaum Padri melakukan penyerbuan terhadap istana Bagaruyung. Kekuatan kaum Padri yang begitu besar membuat pihak kesultanan meminta bantuan Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda meminta konsesi beberapa wilayah kekuasaan. Pertempuran di Minangkabau segera berkembang semakin sengit. Kaum adat yang dibantu Belanda berhasil mengimbangi kaum Padri. Hingga kemudian pergolakan menjelang Perang Jawa membuat Belanda mengadakan perjanjian dengan Tuanku Imam Bonjol. Saat itu, Belanda terpaksa mengkonsentrasikan kekuatan mereka di Jawa untuk bersiap menghadapi pasukan Diponegoro. Masa perdamaian itu dimanfaatkan oleh Tuanku Imam Bonjol untuk mendekati kaum adat. Pihak-pihak yang bertikai di Minangkabau akhirnya menyadari bahwa Belanda telah mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Perjanjian antara kaum Padri dengan kaum adat pada tahun 1832 itu membuat Belanda menangkap Sultan Alam Bagagharsyah. Atas tuduhan pengkhianatan, Sultan Alam Bagagharsyah diasingkan ke Batavia. Perang kembali berkecamuk di Minangkabau. Kaum Padri dan kaum adat kini bersatu menghadapi Belanda. Namun, pada akhirnya Belanda berhasil menekan kekuatan kaum Padri dan kaum adat. Pertempuran itu mencapai puncaknya pada pengepungan Benteng Bonjol. Tahun 1837, setelah sekian lama mengalami pengepungan, Tuanku Imam Bonjol terpaksa menyerah. Beliau diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon dan Minahasa. Tuanku Imam Bonjol wafat di masa pengasingannya pada tahun 1864.